Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhatul Unsa dengan NIM A28226962 akan sedikit menjelaskan mengenai atma dalam farmakokinetika tubuh. Atma yaitu nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetika mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Farmakokinetik terdiri dari 4 proses: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, dan disingkat menjadi atma. Sebelum masuk ke atma, kita harus mengetahui apa itu nasib obat dalam tubuh. Aksi beberapa obat membutuhkan suatu proses untuk mencapai konsentrasi yang cukup dalam jaringan sasarannya. Dua proses penting yang menentukan konsentrasi obat di dalam tubuh pada waktu tertentu adalah yang pertama, translokasi dari molekul obat, dan yang kedua ada transformasi dari senyawa obat. Apa itu translokasi dan transformasi? Translokasi obat dan faktor yang menentukan proses absorpsi dan distribusi. Sedangkan transformasi yaitu menerangkan proses metabolisme obat atau proses eliminasi lain yang terlibat dalam tubuh. Kita masuk ke dalam atma. Atma terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi yaitu tahap penyerapan zat aktif obat, distribusi yaitu tahap penghantaran zat aktif obat, metabolisme yaitu tahap pengubahan komposisi obat, sedangkan ekskresi atau eliminasi yaitu tahap pembuangan obat dari dalam tubuh. Yang pertama ada A untuk absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian sampai ke dalam sirkulasi darah. Laju dan jumlah absorpsi obat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna, dan aliran darah ke tempat absorpsi yang dituju atau reseptor. Yang kedua, ada D untuk distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu seperti aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Konsentrasi obat dalam darah atau plasma tergantung pada jumlah obat yang ada dalam tubuh serta seberapa luas obat itu dapat didistribusikan. Yang ketiga, ada M untuk metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Tujuan metabolisme obat adalah untuk mengubah obat yang non-polar atau larut dalam lemak menjadi polar, menjadi larut dalam air, agar dapat diekspresikan melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau bahkan bisa menjadi toksik. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme antara lain yaitu ada pengaruh gen, pengaruh lingkungan, kondisi khusus seperti terkena penyakit-penyakit tertentu, dan usia. Reaksi metabolisme terjadi dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 berfungsi untuk mengubah molekul lipofilik menjadi molekul yang lebih polar. Sedangkan pada reaksi fase 2 terjadi reaksi penggabungan atau reaksi konjugasi. Yang keempat ada tahap E untuk ekskresi atau eliminasi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin, seperti keringat, ludah, dan payudara, dan kulit dan transintestinal. Ada beberapa contoh cara pemberian obat, dibagi menjadi dua, yaitu secara enteral melewati saluran cerna, contohnya seperti oral, dan parenteral tanpa melewati saluran cerna. Contohnya seperti intravena, intramuskular, intraperitoneal, dan subkutan. Contoh pemberian obat yang pertama yaitu secara oral. Obat diberikan atau dimasukkan melalui mulut, biasanya berbentuk tablet seperti tablet paracetamol, ada sirup, suspensi, emulsi seperti Scott emulsion, dan pulvis atau purfurers. Yang kedua, secara intravena atau secara injeksi ke saluran vena. Obat diberikan melalui suntikan pembuluh darah ke dalam otot atau di bawah kulit, biasanya terbentuk cairan injeksi, misalnya untuk gentamisin sebagai antibiotik, dopamin sebagai obat antihipertensi, dan ada aspirin. Yang ketiga, ada secara implan. Implan biasanya diberikan dengan ditanam di bawah kulit. Implan juga terdapat suatu alat kontrasepsi yang mana bisa dilepas kapan saja, contohnya pada IUD atau intrauterine device. Yang pemasangannya tentunya dengan
dan oleh tenaga kesehatan. Sekian presentasi dari saya mengenai asma. Terima kasih.